Dasar-dasar perencanaan. Pengertian perencanaan. Perencanaan atau planning adalah sebuah proses yang dimulai dari penetapan tujuan organisasi. Menentukan strategi untuk pencapaian tujuan organisasi tersebut secara menyeluruh. Serta merumuskan sistem perencanaan yang menyeluruh untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan seluruh pekerjaan organisasi hingga tercapainya tujuan organisasi. Robbins dan Coulter, 2002. Pengertian perencanaan dapat dilihat dari tiga hal. Dari sisi proses. Fungsi perencanaan adalah proses dasar yang digunakan untuk memilih tujuan dan menentukan bagaimana tujuan tersebut akan dicapai. Dari sisi fungsi manajemen, perencanaan adalah fungsi di mana pimpinan menggunakan pengaruh atas wewenangnya untuk menentukan atau merubah tujuan dan kegiatan organisasi. Dari sisi pengambilan keputusan, perencanaan merupakan pengambilan keputusan untuk jangka waktu yang panjang atau yang akan datang. Mengenai apa yang akan dilakukan, bagaimana melakukannya, bila mana dan siapa yang akan melakukannya, di mana keputusan yang diambil belum tentu sesuai hingga implementasi perencanaan tersebut dibuktikan. Di kemudian hari. Fungsi perencanaan, proses yang menyangkut upaya yang dilakukan untuk mengantisipasi kecenderungan di masa yang akan datang dan penentuan strategi dan taktik yang tepat untuk mewujudkan target dan tujuan organisasi. Manfaat dari perencanaan. Pengarah organisasi. Minimalisasi ketidakpastian. Minimalisasi inefisiensi sumber daya. Penetapan standar dalam pengawasan kualitas. Jenis-jenis rencana. Berdasarkan keluasan dan waktu pencapaian, ada 1. Rencana strategis. Jangka panjang. 2. Rencana taktis. Jangka menengah. Dan 3. Rencana operasional. Jangka pendek. Berdasarkan kejelasan, 1. Rencana spesifik. Specific plans. 2. Rencana direktif. Directive plans. Berdasarkan frekuensi penggunaan, 1. Rencana sekali pakai. Single use plans. Dan 2. Rencana yang dipergunakan secara terus-menerus. Standing plans. Tahap dalam perencanaan. 1. Menetapkan tujuan dan target bisnis. 2. Merumuskan strategi untuk mencapai tujuan dan target bisnis tersebut. 3. Menentukan sumber-sumber daya yang diperlukan. 4. Menetapkan standar, indikator keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan target bisnis. Alasan perencanaan. Positif dan negatif perencanaan yaitu: sisi positif, membantu melihat masa depan. Koordinasi semakin baik. Mengurangi ketidakpastian, lebih mendekatkan organisasi ke tujuannya, menghemat waktu, biaya, tenaga. Sisi negatif, waktu dan tenaga ekstra. Penekanan yang berlebihan pada perencanaan mengakibatkan ketidakseimbangan dengan fungsi lainnya. Bentuk perencanaan. Beberapa bentuk perencanaan. Misi menggambarkan peranan atau maksud keberadaan suatu organisasi pada masyarakat tertentu. Tujuan merupakan titik akhir di mana aktivitas organisasi diarahkan. Strategi merupakan rencana umum, pokok untuk mencapai tujuan organisasi. Kebijakan merupakan pernyataan atau pemahaman umum yang membantu mengarahkan pengambilan keputusan, khususnya cara berpikirnya. Prosedur merupakan serangkaian aktivitas atau tindakan yang lebih mengarahkan tindakan, bukan cara berpikir. Aturan merupakan rencana yang dipilih dari beberapa alternatif untuk dilakukan atau tidak dilakukan. Program merupakan jaringan kompleks yang terdiri dari tujuan, kebijakan, prosedur, aturan, penugasan, khusus, langkah yang harus dilakukan, alokasi sumber daya, dan elemen lainnya, berdasarkan alternatif tindakan yang dipilih. Anggaran merupakan rencana yang dinyatakan dalam angka. Tipe perencanaan, meliputi 1. Tipe perencanaan. Perencanaan strategis, dari misi organisasi diturunkan tujuan strategis. Rencana strategis ditujukan untuk mencapai tujuan strategis. Biasanya rencana strategis ditetapkan oleh manajemen puncak. Perencanaan taktis, operasional, rencana taktis diturunkan dari misi dan rencana strategis. Rencana taktis ditujukan untuk mencapai tujuan taktis yang merupakan bagian tertentu dari rencana strategis.
fokus pada hubungan manusia dan aksi, dan biasanya ditetapkan oleh manajemen menengah. Rencana operasional, tujuan operasional diturunkan dari tujuan dan rencana taktis. Rencana operasional lebih sempit dengan jangka waktu yang lebih pendek dan banyak melibatkan manajemen tingkat bawah. Rencana tunggal untuk aktivitas tidak berulang, contoh, program, proyek, dan anggaran. Rencana standing untuk aktivitas yang berulang, contoh, kebijakan, prosedur standar, dan aturan. 2. Perencanaan situasional. Kontingensi merupakan perencanaan yang mencakup perencanaan alternatif jika kejadian situasional muncul. 3. Perencanaan dan tingkatan manajemen. Manajemen puncak akan lebih banyak terlibat dalam perencanaan strategis. Manajemen menengah dalam perencanaan taktis. Dan manajemen tingkat bawah dalam perencanaan operasional. Perencanaan strategis. Pengertian dan komponen strategi. Strategi didefinisikan sebagai penetapan tujuan jangka panjang yang mendasar dari suatu organisasi, dan pemilihan alternatif tindakan dan alokasi sumber daya yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. Proses perencanaan strategis. 1. Formulasi misi dan tujuan. Fokus pada pasar, dapat dicapai, dapat memotivasi, spesifik. 2. Analisis tujuan dan strategi saat ini. Tujuan dan strategi saat ini dievaluasi untuk menentukan apakah sudah sesuai dengan tujuan dan strategi seharusnya. 3. Analisis lingkungan. Perubahan di lingkungan dianalisis untuk melihat apakah ada kesempatan strategis yang bisa dimanfaatkan. 4. Analisis sumber daya. Mencoba melihat kekuatan sumber daya organisasi relatif terhadap pesaingnya dalam mencapai tujuan organisasi dan memanfaatkan kesempatan strategis. Sedangkan perencanaan strategisnya meliputi identifikasi kesempatan strategis. Kesempatan strategis muncul apabila ada gap atau perbedaan antara hasil yang diperoleh dengan strategi saat ini dengan hasil yang diperoleh apabila strategi lain atau strategi yang seharusnya digunakan. Pengambilan keputusan strategis. Setelah kesempatan strategis diidentifikasi, alternatif keputusan strategis bisa dikembangkan. Kemudian alternatif terbaik dipilih. Pelaksanaan strategi. Setelah alternatif terbaik dipilih, alternatif tersebut perlu dilaksanakan untuk mencapai tujuan organisasi. Evaluasi dan pengendalian strategis. Kemajuan pelaksanaan strategi perlu dievaluasi untuk memastikan apakah perencanaan sesuai dengan rencana. Dan apakah pelaksanaan tersebut dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Kelebihan dan kekurangan perencanaan strategis. Kelebihan. 1. Memberikan pedoman yang konsisten bagi kegiatan organisasi. 2. Membantu para manajer dalam membuat keputusan. 3. Meminimalkan kemungkinan kesalahan. Kekurangan. 1. Memerlukan biaya, waktu dan tenaga lebih. 2. Membatasi beberapa alternatif. Perencanaan. 1. Hambatan dan pemecahan masalah dalam perencanaan. Hambatan dalam perencanaan yang efektif. Seperti tujuan yang tidak tepat. Tidak memahami lingkungan dan organisasi, biaya dan tidak percaya diri. Mengatasi hambatan. Dengan pelatihan atau bantuan untuk manajer dalam hal penetapan tujuan dan pemahaman organisasi dan lingkungan. Kriteria penilaian efektivitas perencanaan meliputi kegunaan, ketepatan waktu, efektivitas biaya, akuntabilitas, ruang lingkup, ketepatan dan objektivitas apakah sudah memenuhi kriteria efektivitas perencanaan. Manajemen by Objective merupakan metode penetapan tujuan secara partisipatif yang dipopulerkan oleh Peter Drucker. MBO berangkat dari asumsi karakteristik manusia Y. Partisipasi dan komunikasi merupakan kunci MBO. Efektivitas MBO. Komitmen manajemen puncak. Penetapan tujuan dari manajemen puncak. Penetapan tujuan dan tanggung jawab individu yang jelas. Partisipasi, komunikasi, otonomi dan review. Evaluasi. Prestasi. Kelemahan MBO dan cara mengatasi.
Inheren pada MBO. Menyerap tenaga dan waktu yang banyak. Pekerjaan administratif yang banyak, proses yang rumit yang membutuhkan kemauan belajar. Di luar MBO yang secara teoritis dapat dihilangkan. Contoh adalah komitmen manajemen puncak yang kurang. Gaya manajemen yang otoriter, keterampilan hubungan manusiawi yang kurang. Langkah memecahkan kelemahan MBO. Komitmen manajemen puncak diperkuat. Mendorong partisipasi. Memberi pelatihan komunikasi pada manajer yang mempunyai keterampilan hubungan manusiawi yang kurang. Umpan balik yang efektif. Menetapkan tujuan yang jelas, memberi pelatihan dalam penggunaan MBO. Perencanaan strategis. 1. Tingkatan strategi. Tingkat korporasi. Corporate level, merupakan keputusan pasar mana yang akan dimasuki. Tingkat unit bisnis. Bisnis unit, merupakan keputusan bagaimana bersaing pada setiap pasar. Tingkat fungsional. Functional level, merupakan keputusan bagaimana menjalankan setiap fungsi dalam organisasi. Strategi tingkat korporasi. Pendekatan nilai. Pendekatan unit bisnis. Strategi umum merupakan kerangka strategi keseluruhan yang dirumuskan oleh manajemen puncak. Contoh. Integrasi vertikal, horizontal, strategi penarikan, strategi stabilitas, strategi pertumbuhan. Strategi portofolio bisnis berawal dari unit bisnis, yaitu unit yang independen. Contoh. Matrix BCG. Strategi tingkat unit bisnis. Strategi yang dikembangkan oleh Porter dapat digunakan untuk menganalisis strategi unit bisnis. Menurut Porter, daya tarik industri ditentukan oleh 5 faktor. Halangan untuk masuk. Kekuatan pelanggan, ancaman produk substitusi, persaingan dalam industri. Sedangkan strategi generik Porter ada 3. Diferensial, kepemimpinan biaya rendah, fokus. Strategi fungsional. Ditujukan untuk fungsi organisasi seperti pemasaran, keuangan, produksi, sumber daya manusia, serta riset dan pengembangan. 2. Implementasi strategi. Strategi dan struktur, menurut Chandler, struktur mengikuti strategi. Organisasi biasanya melewati 3 tahap yaitu struktur unit, fungsional, kemudian multidivisi.